TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir untuk menemani Anda dalam program Sapa Sulsel, menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif tentunya ya. Di pagi hari ini semoga semuanya sudah siap menjalankan aktivitasnya, walaupun berat, tapi jika dilaksanakan dengan penuh semangat akan terasa ringan dan semoga bisa berakhir dengan sukses. Dan kali ini perbincangan yang akan saya sajikan adalah terkait dengan pendidikan. Kita ketahui banyak sekali anak muda yang kemudian memilih untuk ikut andil membangun pendidikan di Indonesia. Ada sekelompok anak muda dari Goa yang ikut menyalakan dunia pendidikan. Mereka menamakan diri Goa Menyala. Bentuk kegiatan yang mereka lakukan tentunya kegiatan-kegiatan yang positif, membantu anak-anak sekolah dasar ataupun anak-anak sekolah pada umumnya untuk kemudian bisa menghidupkan literasi dan juga membangun pendidikan untuk kemudian lebih maju lagi. Untuk itu kita akan bertanya-tanya apa saja kegiatan yang mereka lakukan dan apa yang memotivasi mereka ikut andil membangun dan menyalakan dunia pendidikan. Telah hadir di studio Kompas TV Makassar yang di sebelah kanan sana ada Raja Muslimin yang merupakan relawan Goa Menyala. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ratunya tidak hadir ya. Oke, Raja terima kasih hadir di studio Kompas TV Makassar. Yang kedua ada Ummu Rafika. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Yang merupakan koordinator literasi Maret. Ada sebuah kegiatan yang dilaksanakan di setiap bulannya. Kebetulan untuk bulan Maret ini Vika lah yang menjadi koordinatornya. Secara umum dulu kita akan mulai menanyakan terkait dengan Goa Menyala ini. Raja, Oke, baik. jelaskan kepada kami apa sebenarnya ini Goa Menyala. Goa Menyala itu sebenarnya sebuah gerakan di mana teman-teman mengajak adik-adik kita untuk membudayakan literasi, membudayakan literasi membaca di sekolah dasar. Nah, awal berdirinya sendiri Goa Menyala itu diinisiasi dari dari kelas inspirasi Goa seperti itu. Nah, Goa Menyala hadir dari tahun 2016. Oke, sudah 4 tahun. Iya, pada saat itu sekolah yang menjadi tujuan pelaksanaan kelas inspirasi Kabupaten Goa yang ketiga pada saat itu dari 9 dari 10 sekolah tujuan pelaksanaan kelas inspirasi Goa itu terdapat beberapa sekolah yang memiliki fasilitas perpustakaan yang kurang memadai. Salah satunya tidak tersedianya sumber bacaan buat adik-adik sekolah dasar. Nah, pada saat pelaksanaan tersebut kita juga menemukan beberapa adik-adik di usia atau di kelas tingkatan tinggi, kelas 4 dan kelas 5 itu belum lancar untuk membaca. Nah, dari situ kami dari relawan kelas inspirasi Goa pada saat itu berinisiasi bagaimana kita kembali lagi ke sekolah dari 10 sekolah yang menjadi tujuan pelaksana kelas inspirasi untuk turun kembali. Baik, ada penjelasan yang sudah bisa kita tangkap bahwa Goa Menyala ini tidak terlepas dari keberadaan kelas inspirasi, sebuah gerakan pendidikan begitu di Indonesia yang sudah sudah membumi di berbagai provinsi. Kemudian para relawannya memiliki inisiatif untuk kemudian membentuk sebuah komunitas untuk kegiatannya bisa dilaksanakan sepanjang waktu. Karena kelas inspirasi ini hanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Benar sekali. Nah, ini kan memang
Nggak cukup nih kalau sekali dalam setahun untuk kemudian ini, walaupun memang dampaknya sangat positif, tapi tentunya ada gerakan lain yang bisa kita laksanakan sekali dalam sebulan kah atau lain-lain begitu. Wah, sebuah hal yang sangat menarik. Anda sendiri bergabung sejak kapan? 3 tahun 2017. 2017. Iya. Keberadaan Goa Menyala ini di dalamnya siapa-siapa saja, berasal dari kalangan mana saja? Benarkah semuanya berasal dari Goa atau memang pada umumnya relawan ini sebenarnya menyebar dari berbagai daerah? Kalau ditanya siapa sih orang-orang di dalam Goa Menyala itu siapa saja sih sebenarnya, Kak? Karena lahirnya itu yang saya katakan di awal bahwa lahirnya Goa Menyala dari kelas inspirasi Goa yang ingin kembali ke sekolah lagi untuk memberikan pengajaran kepada adik-adik yang masih kurang cakep atau kurang mampu dalam membaca seperti itu. Nah, dari sini semua profesional itu bisa turut andil. Berarti komunitas ini tidak membatasi diri orang-orang dari Goa saja, karena walaupun namanya Goa Menyala, tapi siapapun bisa masuk di dalamnya untuk memberikan ilmu begitu kepada adik-adik kita. Iya, jadi siapapun boleh, karena setiap bulannya juga itu kita buat kita buat open recruitment relawan untuk di kegiatan setiap bulan. Baik, nanti saya lanjutkan. Kalau berbicara tentang siapa saja, salah satunya pasti Vika. Oke, Vika, kamu sendiri sejak kapan bergabung di Goa Menyala? Kalau saya terbilang baru, saya baru bergabung di Januari 2020. Oh, baru ya, sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu. Apa yang kemudian menjadi pemicu kamu ingin bergabung dalam Goa Menyala? Jadi saya lihat keadaan di Indonesia secara umum masih banyak sekali anak-anak yang butuh binaan khusus secara literasi. Lalu saya pikir saya harus mengambil andil setidaknya di hal yang mampu saya jangkau. Kebetulan kemarin saya mahasiswa di Universitas Islam Makassar dan tempatnya tuh di Goa. Jadi saya bergabung di Goa Menyala. Jadi saya ingin ikut membantu menggalakkan literasi kepada anak-anak siswa pendidik masih di SD, karena masih banyak sekali sekolah di sana yang masih kurang memadai, baik dari fasilitas perpustakaannya maupun bacaan-bacaannya. Jika ditanya anak-anak di sana, buku apa yang biasa kalian baca? Rata-rata 90% hanya akan bilang bahwa buku pelajaran, dan mereka tidak pernah membaca buku dongeng, yang merupakan children literature penting sekali untuk menumbuhkan imajinasi. Anda mengatakan tadi bahwa hampir begitu banyak begitu ya sekolah-sekolah yang kemudian belum terlalu mumpuni sarana dan prasarana seperti misalnya ketersediaan buku-buku selain buku pelajaran di perpustakaan dan lain-lain begitu. Lalu kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh para relawan ini untuk kemudian apakah mengadakan buku di sana atau bagaimana? Jadi Goa Menyala itu bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, baik yang ada di Goa maupun yang di Makassar. Dan ada beberapa donatur buku juga. Jadi buku-buku dongeng itu kita bawa ke sekolah, anak-anak bebas memilih buku mana yang menarik bagi mereka. Lalu uniknya Goa Menyala ini sendiri, dia tidak hanya mengencourage anak-anak untuk membaca, bukan hanya mengenali huruf, tapi untuk memahami bacaan, karena setelah membaca mereka diminta untuk menceritakan kembali dongeng tersebut. Jadi bisa meningkatkan self-esteem juga di hadapan teman-temannya. Wow, menarik ya, karena tidak hanya sekedar disuruh membaca, juga kemudian menceritakan apa yang sudah ia baca. Seperti pelajaran pada umumnya sih yang kita terima di sekolah-sekolah begitu ya. Sejauh ini keberadaan Goa Menyala ini dari 2016, sekarang 2020. Dampak yang terlihat dari keberadaan komunitas ini apa? Ya, balik lagi di awal bahwa bagaimana kita menggali minat baca anak seperti itu. Nah, hasil pertama sekali kami turun di sekolah SD Impres Mawang. Nah, di situ setelah berkegiatan kurang lebih hampir 3 tahun seperti itu. Nah, adik-adik yang di usia kelas 4 dan 5 yang belum cakep dalam membaca, itu kita lakukan pemetaan dulu, pengelompokan dulu, seperti itu. Mulai dari yang mengenal huruf, mengeja, kemudian yang merangkai kata. Nah, setelah kami teman-teman di Goa Menyala hadir di setiap bulannya,
yang namanya Hari Literasi Sekolah. Di situ kita turun langsung dengan membagikan sumber bacaan yang tentunya seperti Vika katakan tadi bahwa kita bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mensupport kami dari sumber-sumber bacaan yang ada. Di samping itu kita juga membuka donasi untuk masyarakat umum, siapa saja yang ingin menyumbangkan buku. Nah dari situ Kak, hasilnya dari adik-adik tadi yang awalnya belum mengenal huruf, sudah mengenal huruf, yang sudah mengenal huruf, belajar merangkai kata, yang sudah belajar merangkai kata, sudah mulai membaca dengan lancar. Nah, dari situ otomatis ada peningkatan dong, seperti itu, dari yang tadinya belum bisa membaca, mengeja, dan akhirnya sudah bisa membaca panjang. Nah, ending dari kegiatan itu Kak, kemarin di 2019, di tahun ketiganya kami kayak gitu, kita adakan wisuda. Ada wisudanya juga ya? Ada gitu. Jadi kita mewisuda adik-adik kami kayak gitu. Kenapa? Karena kita ingin tahu pencapaian dari kakak-kakak yang sudah terjun langsung di setiap bulannya. Nah, dari sini hasil dari adik-adik kita itu, dipertontonkan di hadapan orang tua mereka. Karena kita mengundang juga semua stakeholder pendidikan yang ada di Kabupaten Goa. Nah, di rangkaian wisuda literasi sekolah itu menghadirkan dari pihak pendidikan Kabupaten Goa sendiri, orang tua, tokoh masyarakat untuk melihat adik-adik kami yang mulai dari belum bisa membaca, seperti yang saya katakan, dikasih buku dan mereka membaca langsung di hadapan orang tuanya. Sangat terasa dampak. Jadi saya bertanya apa dampaknya dari keberadaan mereka dari 2016 sampai 2020 ini, mendengar penjelasannya sangat bermanfaat keberadaan mereka ya, Goa Menyala ini, karena mulai dari awalnya seorang siswa yang mungkin belum terlalu bisa bercerita, belum terlalu bisa membaca, kemudian dibimbing langsung terus menerus, kemudian hasilnya bisa diwisuda karena dianggap sudah bisa memiliki ilmu yang mungkin sudah seharusnya yang miliki begitu ya. Artinya teman-teman ini melakukan pembinaan secara berkesinambungan ya. Nah, itu dia nilai positifnya ya. Selanjutnya kita akan lihat beberapa kegiatan yang telah mereka laksanakan setelah jeda berikut ini, sambil menanyakan apa maksud dari kegiatan literasi setiap bulannya yang kebetulan di Maret ini akan dikoordinatori oleh Vika dan akan dilaksanakan 1 minggu ke depan. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Selama 3 tahun teman-teman Goa Menyala membina sebuah sekolah di daerah Patalasang ya, kalau tidak salah, daerah Mawang, yang kemudian tadi sudah dijelaskan di 2019 anak-anaknya sudah diwisuda literasi dan ada dampak dari keberadaan mereka. Di 2020 ini ternyata mereka kemudian bergeser ke sekolah berikutnya, sekolah yang kemudian akan dibina entah berapa lama. Jika tadi sekolah pertama 3 tahun lamanya, ini nanti kita akan tanyain berapa lama mereka akan membina ini, lalu mengapa kemudian mereka memilih sekolah ini. Vika, dijelaskan di 2020 ini Anda kemudian nanti akan memulai gerakan baru lagi di sekolah yang baru, begitu ya. Artinya mendidik dan membina anak-anak di sekolah yang baru setelah di sekolah Mawang kemarin itu sudah berhasil selama 3 tahun. Ini kemudian proses memilih sekolah ini untuk dimulai dibina lagi, itu bagaimana prosesnya sehingga sekolah ini terpilih untuk kalian bina, dan bentuk kegiatan apa saja, gambarannya tentang kondisi anak sekolah di situ bagaimana? Ya. Jadi sekolah Impres Balangpunia Patalasang ini adalah Balangpunia lagi ya. Balangpunia. Salah satu sekolah yang juga menjadi sasaran kegiatan literasi dari kelas inspirasi juga. Dan jika dilihat kondisi perpustakaannya, bahkan di sana tidak ada perpustakaan. Buku-buku itu hanya indikator utamanya selalu kalian melihat tentang kondisi perpustakaan ya. Iya, karena itu adalah simbol dari literasi sebuah sekolah. Di samping tidak ada perpustakaan, tidak tersedia juga buku-buku di luar dari buku pelajaran. Jadi kami merasa di sana anak-anak di sana butuh
bantuan lebih dari gerakan-gerakan literasi seperti relawan-relawan literasi dari Goa Menyala. Dan kami telah memulai kegiatan ini sejak 1 Februari 1 Februari. Kalau tadi Anda katakan tentang sarana prasarananya, bagaimana dengan kondisi siswanya? Kalau kondisi siswanya di sana, mereka sebenarnya lebih antusias daripada dibandingkan anak sekolah yang lalu. Mereka lebih berani karena kemarin kami sebenarnya tidak hanya mengadakan kegiatan literasi sekolah saja, tapi juga dipadu-padankan dengan bioskop mobil bioskop yang memberikan tayangan edukatif mengenai bahaya narkoba. Jadi kami bekerja sama dengan Direktorat Bina Masyarakat Polda Sulawesi Selatan, dan pematerinya itu Bribtu Fahri juga dari kelas inspirasi. Jadi kami melihat anak-anak di sana sangat antusias ketika misalnya disuruh diberi yel-yel, diberi pertanyaan, dan mereka bisa menyerap informasi yang diberikan lebih cepat. Ada penilaian tersendiri sehingga memilih sebuah sekolah di Kecamatan Patalasang, namanya sekolah Balangpunia. Baik, kita lihat beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman dari Goa Menyala. Ini adalah dokumentasi dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman Goa Menyala. Ini proses apa ini? Mungkin Raja bisa jelaskan. Ini ice breaking, Kak. Ice breaking. Sebelum memulai kegiatan. Ada bermainnya ya. Iya, ada gamesnya yang dilakukan sebelum mulai belajar. Next. Nah, ini salah satunya. Jadi memandu adik-adik, mendampingi adik-adik dalam proses membacanya. Sambil kita lihat terus, ini kegiatannya? Senam. Di sekolah yang sama, sekolah Mawang. Ice breaking. Di sekolah Mawang itu, yang pertama. Kalau yang ini? Ya. Kalau ini yang di Malino, Kak. Yang di Malino. Ini adalah beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman Goa Menyala ya. Kalau ini di Balangpunia. Nah, ini baru Balangpunia itu sana. Yang baru ini ya, yang baru ya. Februari lalu. Seperti ini. Teman-teman relawannya ini dia. Ini waktu ice breaking. Ini dia. Ini yang pemutaran nonton film edukasi ya. Tentang bahaya dari narkoba. Menarik. Kalau yang begini ini pasti sangat menarik perhatian anak-anak ini ya. Di luar belajarnya sambil menonton. Anak-anak menceritakan sesuatu yang ringan-ringan ya. Beginilah kondisi dari proses belajar dari yang dilakukan oleh teman-teman Goa Menyala. Baik, kelas literasi sekolah ya, kegiatan literasi sekolah di bulan Maret ini kapan dilaksanakannya dan bentuk gambarannya itu seperti apa literasi sekolah ini? Insya Allah akan diadakan pada tanggal 14 Maret, hari Sabtu. Jadi yang berbeda dari literasi sekolah bulan Maret ini, insya Allah kami akan mengundang Kak Heru pendongeng. Jadi anak-anak nanti di sana akan mendengarkan langsung dongeng dari Kak Heru. Dan secara umum kegiatan intinya tetap kami akan melaksanakan seperti membaca buku dongeng bersama. Jadi anak-anak nanti mereka bisa menceritakan kembali apa yang mereka baca dan juga menyerap pesan-pesan moral dari buku tersebut. Kegiatan yang kalian lakukan di sekolah yang kalian tuju itu apakah dilaksanakan hanya sekali dalam sebulan di kelas literasi sekolah itu? Dulu pada 2016 awalnya dilaksanakan per minggu. Lalu setelah 6 bulan kemudian kami merubah menjadi per bulan. Dengan melihat kemungkinan kondisi. Kegiatan rutinnya itu ya literasi sekolah dan pasti biasanya juga ada kegiatan tambahan yang dilaksanakan begitu ya. Literasi sekolah yang dilakukan sekali dalam sebulan. Nah, itu waktunya dipilih kapan? Apakah masuk di jam sekolah, tidak mengganggu pembelajaran formal mereka di sekolah mereka, atau bagaimana? Mungkin Raja bisa jelaskan. Untuk pemilihan waktunya memang sih di jam sekolah, Kak. Jam sekolah. Jadi kan sudah komunikasi dengan pihak sekolah. Nah, yang menjadi tujuan kelasnya itu diberi
space waktu kayak gitu untuk melaksanakan kegiatan itu, karena kan tidak semuanya yang ikut. Ya, jadi ada libatan kelasnya dulu. Jadi balik lagi ke teman-teman yang menjadi sasaran kelasnya. Nah, kemarin itu ada yang kelas 4 dan kelas 5 seperti itu. Nah, kalau misalnya semuanya dilibatkan, jadi kita balik lagi ngelihat kebutuhannya Kak, seperti itu, apakah 1 sampai 6 atau sasarannya cuma kelas yang ini saja. Nah, saya tambahkan sedikit dari apa yang dikatakan sama Vika, bahwa kegiatan akbarnya itu sekali sebulan yang namanya Hari Literasi Sekolah. Tapi di sebelumnya itu memang dalam seminggu ada 6 hari. Nah, teman-teman di kegiatan literasi Gua Menyala itu diberikan challenge juga buat teman-teman untuk pendampingan terhadap adik-adik yang membutuhkan pendampingan. Nah, dari 6 hari itu dibagi lagi Kak, siapa kakak-kakak yang bisa mengisi hari Senin, Selasa sampai Sabtu. Nah, adik-adik yang menjadi tujuan mereka, jadi satu adik didampingi oleh satu relawan untuk membantu mereka minat baca. Dilakukan secara mendalam ya, satu orang jadi, mendampingi satu orang kayak privat ya Kak ya. Betul. Tapi bukan berarti mengganggu jam sekolahnya mereka seperti itu. Nah, kita ambil seperti itu Kak, untuk bagaimana adik-adik juga nanti ini bisa bisa mengikuti pelajaran yang secara normal dengan di kelas besar. Tidak melupakan jam formalnya dan juga mengikuti kegiatan dari teman-teman Goa Menyala ini ya. Oke, baik. Untuk di tanggal 14 nanti literasi sekolah di Goa Menyala itu akan diikuti oleh semua relawan kah atau bagaimana? Iya, nanti akan diikuti oleh semua relawan karena kebetulan kemarin baru open recruitment lagi, jadi ada beberapa relawan semua baru. Total relawan sekarang di Goa Menyala? Dari 2016 Kak. Kalau dari 2016 itu kurang lebih hampir 200 Kak. Tapi yang seperti Kakak katakan tadi di awal bahwa bukan stay di Goa saja. Jadi mereka yang terlibat dari kota lain di setiap bulannya. Karena kan setiap bulan ada rekrutmen. Setiap bulan ada rekrutmen. Nah, bagaimana caranya jika ada yang menonton acara ini kemudian mereka memiliki jiwa yang sama dengan kalian, ingin ikut untuk memberikan pendidikan begitu kepada adik-adik kita yang ada di Goa dan lain-lain, itu bagaimana caranya? Bisa saja sih Kak, nanti kan setiap bulannya itu dibuka open recruitment untuk Hari Literasi Sekolah bulan berjalan. Nah, sekarang kan untuk yang bulan Maret ini kan Vika nih. Jadi nanti akan dibawa panduan Vika untuk Hari Literasi sekolahnya. Nah, setelah hari ini kan ada evaluasi. Nah, terus penentuan lagi siapa koordinator untuk Maret. Kemudian jadi mungkin sebaiknya Anda sampaikan media sosialnya supaya mungkin yang ingin ikut dalam Goa Menyala ini bisa berhubungan dengan kalian di sosial medianya. Iya, jadi kita bisa dihubungi melalui Instagram @goa_menyala, Goa Menyala. Goa Menyala. Iya. Goa Menyala. Dan lihatlah beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mereka begitu. Sampaikan kepada pemirsa mengapa kita harus ikut andil memberikan pendidikan kepada adik-adik kita dan perjuangan apa yang harus kita lakukan gitu untuk bisa menghidupkan dan menyalakan pendidikan. Silakan singkat masing-masing. Pendidikan dari cikal bakalnya. Jadi saya mengajak kepada semua orang di luar sana bahwa kenapa sasarannya adik-adik, karena adik-adik adalah tumpuan yang akan menjadi sumber daya manusia ke depannya, sehingga ke depannya harus memang dari awal untuk dibimbing seperti itu. Sehingga menurut saya tetaplah semangat untuk anak-anak Indonesia. Baik, Vika. Ya, jadi mengingat bahwa pendidikan adalah salah satu sektor paling penentu dalam perkembangan sebuah bangsa, dan kita melihat juga kondisi di Indonesia masih sangat butuh bantuan, maka cara yang paling tepat adalah dengan berkolaborasi. Jika ada pemerintah yang membantu, guru-guru dan lain-lain, kita pemuda juga bisa mengambil andil dengan bergabung di kegiatan-kegiatan relawan literasi untuk
memudahkan adik-adik aksesnya terhadap literasi tersebut. Oke, baik, itulah tadi penyampaian seorang aktivis dari Universitas Islam Makassar ya. Oke, demikian Sapa Sulsel untuk kali ini. Saya tutup sampai di sini. Hendra Bakti pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga sukses. Sampai jumpa. Terima kasih.